Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para mahasiswa mahasiswi prodi PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang tujuan pendidikan Islam dalam hadis Nabi, bahwa tujuan pendidikan Islam dalam hadis tidaklah berbeda dengan tujuan pendidikan Islam dalam Al-Quran. Dalam hadis bahwa tujuan pendidikan Islam orientasinya adalah akhirat, ya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi ya, kedua-duanya tujuan ukhrawi dan tujuan duniawi, ya kan. Ukhrawi dulu, kemudian orientasinya akhirat, kemudian orientasinya adalah dunia. Tujuan pendidikan biasanya menghantarkan siswa menuju kepada perubahan tingkah laku. Perubahan itu dengan tercermin baik dari segi intelek, moral maupun lembaga sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa dalam lingkungan sekolah akan dibimbing, diarahkan oleh guru maupun siswa berperan aktif. Tujuan merupakan standar usaha yang ditentukan serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya. Di samping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha agar kegiatan dapat terfokus kepada apa yang dicita-citakan dan yang terpenting memberikan penilaian evaluasi pada usaha-usaha pendidikan. Memang harus adanya tujuan pendidikan itu harus terukur dan jelas. Baik itu pendidikan formal, ya kan, non formal dan informal. Idealnya seperti itu. Tapi pendidikan yang tujuannya jelas, terukur dan jelas itu adalah pendidikan formal. Lah, bagaimana kita mengarahkan bagaimana mendidik anak itu dengan tujuan yang jelas dan terukur. Apa 3 tujuan yang perlu diarahkan di sana? Yang pertama adalah al-ahdaf al-jismaniyah, ya kan, jismaniyah. Jadi jasmani, tujuan jasmani, bagaimana secara fisik, ya kan, secara fisik itu anak, ya kan, peserta didik itu sehat. Al-aqlus salim fil jismis salim. Jadi akal yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Jadi mengembangkan, tujuannya adalah mengembangkan fisik anak menjadi lebih baik, ya kan, tidak kurus, tidak krempeng, kemudian tidak sakit-sakitan dan sebagainya. Itu tujuan. Itu orang tua mengembangkan itu harus sampai ke paling enggak ke balik. Jadi anak ke balik, ya kan, masa balik itu dikembangkan umur 15 tahun, 17 tahun sampai 17 tahun dikembangkan secara fisiknya yang baik. Yang kedua, al-ahdaf al-aqliyah, ya kan, bukan hanya dari segi jasmaniyah tapi rohaniyah, intelektualnya, rohaniyahnya, mentalnya itu harus dikembangkan lebih baik. Tanmiyahnya, anumuwahnya itu dikembangkan lebih baik, diarahkan hal-hal yang positif, ya kan, bukan yang negatif, hal-hal yang positif. Jadi dimasukkan ya, siraman-siraman rohani, keagamaan, ya kan,
nilai-nilai religiusitas yang tinggi dalam diri siswa, ya kan, dengan guru memberikan atau dengan orang tua memberikan teladan yang baik bagi anaknya, maka anaknya akan meniru, ya kan, dengan siraman-siraman rohani, kegiatan menjadi lebih baik lagi. Tentunya dengan pantauan dan perhatian seorang pendidik, dan dalam artian adalah orang tua, karena orang tua adalah pendidik yang utama dan pertama. Yang ketiga, kemudian tujuan hati, ya kan, al-ahdaf al-qalbiyah, bagaimana hati anak itu bisa janihin li tauhidillah, mengembangkan potensi anak, mengembangkan fitrah anak menjadi lebih baik. Nah itu, karena fitrah itu janihin li tauhidillah, kecenderungan kepada Allah, maka fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikal dinul qayyim walakin aksaran nasi la ya'lamun. Jadi di sini dikembangkan fitrah manusia, potensi manusia lebih baik lagi, potensi untuk membaca, potensi untuk mengolah pikir, olah karya, olah rasa, olahraga, ya kan, semuanya harus dikembangkan lebih baik lagi, sehingga ketika anak dari kecil itu ditanamkan hal-hal yang seperti itu, hatinya selalu lemes, lunak, ya kan, tidak menentang, ya kan, tidak agresif, ya kan, insyaallah kedepannya akan lebih baik. Itu memang ditanamkan dari awal, ya kan, dari anak. Tidak ada al-ahdaf itu kan, al-ahdaf al-jismaniyah, kemudian wal aqliyah wal qalbiyah, untuk rohaniyah itu. Ini dari tujuan pendidikan Islam adalah membentuk secara didik berpendirian teguh, berpola pikir soleh, dan sebagainya. Ini tujuan pendidikan Islam ini. Menurut Mansur, tujuan pendidikan Islam berarti membentuk kepribadian Muslim, suatu kepribadian di mana seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran kaum Islam, agama Islam yang bertujuan dalam rangka mencapai dunia akhirat. Jadi dunia akhirat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bukan hanya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, bukan hanya tujuannya dunia saja atau akhirat saja, tapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, hasanah semuanya tujuannya itu. Sedangkan untuk pendidikan itu sendiri menumbuhkan keimanan, jelas itu, meningkatkan kepercayaan, memperkenalkan murid-murid Nabi pada Nabi, ya kan, pada Al-Quran, hadis, beribadah, ya kan, kemudian memperkenalkan murid pada pergaulan Islam dan menjadikan sekolah contoh teladan dan masalah agama maupun pergaulan yang lebih baik. Di samping menanamkan akidah, ibadah, akhlak, bagaimana bergaul dengan teman. Nah, itu sangat penting, bergaul dengan lingkungan, bagaimana diajarkan serabung, istilahnya serabung sosial kepada orang lain, karena memang manusia itu nggak bisa sebagai makhluk individu saja, tapi soleh secara sosial dan soleh secara individu. Soleh secara individu itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah, ya kan, dengan takwa Allah, itu soleh individu itu. Jadi soleh individu itu takwa Allah, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, itu adalah soleh individu. Kemudian soleh sosial, bagaimana muamalah dengan lingkungan, dengan teman, itu lebih baik, ya kan. Jadi bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi ada keterkaitan hubungan vertikal dengan Allah dengan hubungan dengan manusia, jelas itu. Mencegah murid agar tidak terpengaruh dengan berbagai dongeng cerita yang salah atau mengajarkan mereka hukum yang benar. Pengajaran agama jangan hanya ditujukan untuk menambah ilmu saja, tapi lebih pada penerapan. Jadi lebih bukan hanya pengetahuan saja, kognitif saja, afektif harus di penerapannya, afektif pengamalannya, dan psikomotornya, ya kan. Pengaruh dengan dongeng-dongeng dan cerita dalam arti misalnya sekarang ini hoax, ya kan, kabar-kabar yang
yang nggak jelas ya kan, dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Instagram, ya kan, kemudian dalam ya banyak hal ya kan, yang sekarang ini melalui media harus disaring ya kan, media itu disaring orang tua ya kan, tidak ditelan mentah-mentah oleh anak, itu akan sangat berbahaya, baik itu anak SMP, SD, SMP, SMA, MI, SMA, itu sangat berat, sangat berpotensi untuk sangat berbahaya karena informasi-informasi yang datang dari media ya kan, media atau medsos media sosial itu kalau nggak difilter, nggak disaring dengan baik, tidak diarahkan oleh orang yang lebih dewasa, orang tua, itu lebih berbahaya ya kan, yang ngibuli orang, kemudian mengata-ngatain orang yang nggak baik, menjustifikasi orang yang nggak baik, itu pengaruh dari media sangat berbahaya, itu maka harus diarahkan dan difilter. Fungsi utama pendidikan Islam dari segi adalah menambahkan kreativitas, menanamkan nilai-nilai yang baik. Tujuan akhir pendidikan agama Islam untuk mengembangkan potensi kreativitas serta menjadi manusia yang menurut pandangan manusia dan Tuhan yang Maha Esa. Jadi Allah, kreativitas itu menumbuhkan ide-ide yang kreatif ya kan, yang positif ya kan, tentunya yang baik, untuk mengarahkan hal-hal yang mengurangi hal-hal yang negatif dengan ide-ide yang kreatif, itu memang seperti itu. Nah, jadi pintar-pintarnya pada hal ini. Kemudian fungsi pendidikan Islam untuk meningkatkan keimanan, jelas sesuai dengan Sisdiknas juga begitu, membentuk watak peradaban bangsa yang mempertabat, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi beserta menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, ya kan, mandiri, menjadi warga negara yang demokrasi. Teman-teman, saya kira semuanya sudah tercover dalam pendidikan Islam. Jadi Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu sudah tercover dalam pendidikan Islam itu. Ya. Pendidikan Islam secara keseluruhan dalam melingkup Al-Quran dan hadis, ada keimanan, akhlak, fikih sudah diajarkan dengan dari awal hubungan manusia dengan Allah, secara individu dan secara sosial. Ini Abdul Majid menambahi ada tarbiyah jismiyah, ya kan, akliyah, adabiyah atau tadi ruhaniyah, wal qalbiyah ya kan. Itu memang seperti itu. Jadi menyehatkan tubuh, mencerdaskan akal, dengan meningkatkan budi dan perangai, tapi juga jangan lupa hatinya dilembutkan itu. Hatinya dilembutkan. Nah, ini maka tujuan pendidikan Islam menjadikan manusia sebagai makhluk religius, ya kan, religius itu beragama, sosial, hablum minallah wa hablum minan nas, bermoral, etika, ya kan, kemudian etika kepada Allah, etika kepada makhluk yang lain, kepada manusia, kemudian sebagai makhluk individu, ya kan. Jadi makhluk individu itu yang punya privasi, ya kan, privasi itu punya kepribadian yang tidak semuanya itu harus diumbar atau dikeluarkan oleh orang lain, untuk individu. Memang seperti itu. Saya kira itu penjelasan tambahan dari saya dan tujuan pendidikan Islam hadis Nabi. Semoga ada manfaatnya dan berkahnya, ya kan, apalagi di bulan Ramadan, ya kan. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul musta'an ila tariqil hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.